Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alessandro Christian Purba, NPM 2012011379. Saya akan menjelaskan soal salah satu kasus gabungan tindak pidana atau biasa disebut dengan konkursus yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebagai pemenuhan ujian akhir semester hukum pidana. Kasus ini adalah kasus pembunuhan bayi berusia 9 bulan. Contoh kasus ini saya dapatkan dari website yakni regional.kompas.com yang berjudul Kronologi Pembunuhan Bayi 9 Bulan oleh Ibu Kandung di Lampung. Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu 6 Februari 2021 di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bumiwaras, Lampung. Pembunuhan ini dilakukan oleh pasangan selingkuh MA dan AO, yakni AO adalah ibu kandung dari bayi korban pembunuhan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Teluk Betung Selatan, pembunuhan ini sudah direncanakan sejak bulan November 2020 yang lalu. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara memberikan ramuan berisi minyak rambut, gula merah, asam jawa, sehingga korban mengalami kejang. Tersangka lalu menekan hidung korban agar cairan ramuan tersebut bisa masuk ke dalam tubuh korban, lalu menutup hidung korban agar korban tidak bisa bernafas. Setelah korban tewas, kedua tersangka menitipkan korban kepada nenek korban di rumah nenek korban tersebut. Namun, sang nenek pun akhirnya curiga dengan kondisi cucunya yang ditinggalkan oleh kedua tersangka dalam keadaan tidak bisa bergerak. AO mengaku bahwa ia tega melakukan hal tersebut karena dijanjikan masa depan yang cerah oleh MA, yakni diberikan harta yang berlimpah dan juga dinikahkan. Pembunuhan dilakukan oleh kedua tersangka, yakni MA dan juga AO yang merupakan ibu dari bayi korban pembunuhan tersebut, dikarenakan untuk menutupi jejak perselingkuhan MA dan juga AO. Berdasarkan contoh kasus tersebut, menurut analisis dari saya, tersangka MA dan AO melakukan dua tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu tertentu atau disebut dengan konkursus, yakni pembunuhan berencana dan tindakan pidana penganiayaan anak. Kedua tersangka melakukan pembunuhan berencana dan dapat dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ibu kandung dari bayi korban pembunuhan, yakni AO, dapat dijerat pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi bahwa seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, tindak pidana berikutnya yang dilakukan oleh kedua tersangka adalah penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, kedua tersangka dapat dijerat pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Serta berdasarkan ketentuan pada ayat 4, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Demikian adalah contoh kasus gabungan tindak pidana atau konkursus yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Lampung, dan juga analisis saya terkait pemidanaan terhadap pelaku.
Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.